Dalam hal kebebasan berpikir, kita di Indonesia memang jauh lebih merdeka dibandingin negara tetangga kita Malaysia. Di Indonesia memang masih ada sih aksi intoleransi terhadap perbedaan, tapi dibandingin Malaysia kita jauh lebih beruntung. Aparat di sana gampang saja melarang buku atau mencekal orang yang punya gagasan atau pemikiran berbeda dengan mereka. Ini misalnya yang terjadi pada seorang ilmuwan ahli Islam bernama Ahmad Teichuru. Dia ini profesor ilmu politik dari Universitas San Diego, Amerika Serikat. Dia Muslim tapi kritis terhadap Islam. Dia dicekal di Malaysia gara-gara bukunya berjudul Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Di bukunya ini Ahmad mengulas penyebab kemunduran yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Menurutnya, negara berpenduduk mayoritas Muslim mempunyai tingkat otoritarianisme yang tinggi. Tak hanya itu, tingkat pembangunan sosioekonominya juga rendah. Semua itu katanya disebabkan karena adanya persekongkolan antara ulama dan penguasa di negara-negara Muslim itu sendiri. Persekongkolan itu mempersempit kreativitas dan kompetisi di dunia Islam. Di buku ini dia juga mengkritik banyak pendapat yang mengatakan bahwa kemunduran terjadi karena agama Islam itu sendiri. Menurutnya bukan itu penyebabnya. Ini terbukti karena Islam pernah mengalami zaman kemajuan di bidang filsafat dan sosioekonomi. Bahkan sempat mengalahkan negara-negara Eropa Barat pada abad ke-9 dan 12 Masehi. Dia juga nggak setuju dengan pendapat kalau penyebab kemunduran itu adalah kolonialisme yang dilakukan negara-negara Eropa. Karena menurutnya dunia Muslim sudah memiliki pemikir-pemikir dan pedagang-pedagang berpengaruh pada awal sejarahnya dulu. Buku itu dapat banyak sekali pujian di dunia internasional. Di Indonesia, buku itu diterbitkan pada 2020. Ahmad kemudian bercerita di websitenya bahwa dia telah datang ke Indonesia untuk mengisi beberapa diskusi yang mengulas bukunya. Dia senang karena dia mendapat perlakuan yang baik saat ada di Indonesia. Tapi dia dapat pengalaman yang berbeda di Malaysia. Dia datang ke sana setelah sebuah penerbit menerbitkan bukunya di Malaysia. Saat tiba di Bandara Kuala Lumpur, dia kaget saat polisi bandara langsung menghampiri dirinya. Tidak diceritakan dengan detail apa yang terjadi, tapi Ahmad menyebut dirinya sempat berkonfrontasi dengan polisi bandara itu. Tak hanya itu, kedatangannya juga mendapat penolakan dari kelompok konservatif dan Islamis di Malaysia. Penolakan bahkan sampai membuat acara peluncuran bukunya dibatalkan. Ahmad sebenarnya masih sempat mengisi beberapa acara diskusi, tapi pada acara diskusi yang terakhir, polisi Malaysia kembali mendatangi acara itu. Polisi kemudian menginterogasi penerbit bukunya. Keesokan harinya, polisi yang sama menginterogasi dirinya. Polisi Bandara Internasional Kuala Lumpur bahkan sempat mau menyita pasportnya saat dirinya mau terbang ke Pakistan. Karena khawatir akan keselamatannya, Ahmad membatalkan serangkaian acara diskusi yang diagendakan di Lahore dan Islamabad. Ahmad akhirnya lebih memilih kembali ke Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang dalam hal kebebasan berpikir dan berkarya, kondisi Malaysia jauh lebih buruk dari Indonesia. Beberapa waktu yang lalu bahkan tersiar kabar bahwa hukum di sana mengancam mati warganya yang ingin pindah agama. Pindah agama dalam konteks ini adalah dari Muslim jadi non-Muslim ya, kalau sebaliknya sih enggak. Kita mungkin masih bisa berbangga, Indonesia tidak sampai seperti di Malaysia. Kita tentu harus prihatin dengan aksi-aksi intoleransi yang masih juga kerap terjadi. Dan untuk itu kita harus terus berjuang untuk melawan intoleransi yang terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita harus jadi contoh bagi Malaysia, bukan sebaliknya.